البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mengambil poin yang ke-607 berhubungan dengan apa? Indak ya Khadir. Nah, berhubungan dengan sahabat yang mulia Anas ibn Nadhr yang gugur dalam medan Uhud untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mengalami tusukan sabetan pedang. Belum cukup dengan itu, akhwani fillah, masih ketika meninggalnya jasadnya dirusak. Kebengisan orang-orang kufar Quraisy dan menunjukkan kebencian mereka yang sangat terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai tidak ada yang kenal siapa sahabat yang gugur ini kecuali saudarinya, dengan melihat jari yang masih tersisa. Pada sahabat ini dan yang semisalnya turun ayat apa? Indak Talha. Na minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Taib. Ayat di surat Al-Ahzab. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap janji yang dia ucapkan. Apa yang dimaksud ini berhubungan dengan Anas bin Nadhr? Janji yang beliau ucapkan itu apa? Ahmad. Baik. Yaitu tatkala beliau begitu menyesali ketidakikutan dalam perang Badar, kemudian bertekad seandainya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia untuk ikut pada peperangan berikutnya, sungguh akan memperlihatkan hal-hal yang dia mampu secara keseluruhan. La yarayannallah ma asna'. Ini ibarat untuk apa? Menunjukkan bahwasanya dia akan lakukan apapun yang dia mampu dalam peperangan tersebut. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala: ماذا فعل المسلمون حين علموا بخروج الأحزاب لحربهم? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin tatkala mereka mengetahui tentang keluarnya Al-Ahzab, yaitu pasukan gabungan orang-orang kufar, untuk memerangi kaum muslimin? Dan peristiwa ini akhwani fillah juga termasuk peristiwa besar yang dialami kaum muslimin, yang padanya ibrah, padanya pelajaran, juga padanya ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
yang dikenal dengan perang Ahzab. Dan tentunya jawaban untuk pertanyaan tersebut jelas, yaitu yang dilakukan kaum muslimin ketika mendengar bahwasanya orang-orang kufar telah bersekutu, bersatu padu untuk menggempur Madinah. Nah, mereka hafarul khandaq, mereka menggali parit. Sehingga peperangan tersebut selain dikenal dengan perang Ahzab juga dikenal dengan perang Khandaq. Yang peristiwa ini akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat khusus dengan nama apa? Surat Al-Ahzab, mengisahkan tentang bagaimana keadaan kaum muslimin ketika apa? Ketika menghadapi ujian besar tersebut. Bagaimana tidak kaum muslimin saat itu jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang kufar yang bersatu padu sangat sedikit. Dari berbagai penjuru, bahkan juga dari dalam Madinah sendiri mereka mendapatkan ancaman dari sisi keselamatan. Namun Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dan kaum muslimin sehingga ujian besar tersebut bisa berlalu dengan sangat mudah bagi Allah. Tidak perlu berperang, tidak perlu menumpahkan darah kaum muslimin saat itu. Kenapa? Karena Allah kirim pasukan bijunudil lam tarawha, dengan pasukan yang tidak kalian lihat, dikirim angin dan rasa dingin sehingga mereka porak-poranda dan pergi. Setelah beberapa lama mengepung Madinah. Lihat ikhwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya bukan untuk membinasakan mereka, tidak. Tapi untuk diketahui memang benar orang-orang yang benar keimanannya dan orang-orang yang tidak. Sehingga lihat dalam perang Ahzab ini ketika telah mengalami puncak dari apa? Dari ujian. Sampai-sampai kekhawatiran yang luar biasa menimpa kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ikut turun untuk apa? Menggali parit. Tapi setelah itu ketika kaum muslimin dalam ujian ini mereka semakin bertambah keimanannya malah. Ketika dikatakan kepada mereka innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, sungguhnya manusia telah bersatu padu untuk menggempur kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Apakah kemudian mereka takut? Tidak. Kaum muslimin tidak gentar. Walaupun ada khawatir jelas ya kawan, karena dalam peperangan jelas ada kekhawatiran, cuman rasa takut kemudian kok mundur atau menyerah itu tidak ada pada orang-orang yang beriman. Bahkan fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bertambah keimanan mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah sebaik-baik zat yang menanggung hambanya. Ini penting. Kita harus yakin bahwasanya ujian dari Allah itu karena untuk menguji keimanan kita. Allah tidak akan membinasakan hamba-hambanya yang beriman dengan ujian tersebut. Tidak. Lihat kaum mukminin setelah mereka diuji itu ya, karena yang diinginkan memang ujian untuk mengetahui siapa-siapa yang kokoh keimanannya, siapa-siapa yang tidak, juga padanya hikmah yang besar sehingga orang-orang Yahudi diketahui kebusukan niatannya. Kemudian mudah bagi Allah untuk menyingkirkan
pasukan secara keseluruhan dengan angin sehingga mereka sudah kacau balau sendiri. Nah, tersingkap kemunafikan, tersingkap pengkhianatan, dan apa? Diketahui kekokohan orang-orang yang beriman. Dan peperangan ini akhwani fillah terjadi pada tahun kelima Hijriyah pada bulan Syawal menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat kalangan ahli tarikh. Dan sebab peperangan Khandaq dijelaskan oleh ulama tarikh bahwasanya serombongan dari kalangan Yahudi Bani Nadir yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ke Khaybar. Di antara orang-orang pilihan mereka yaitu pemuka-pemuka Yahudi tersebut seperti Salam ibnu Abil Haqiq, Salam ibnu Mishkam, Kinanah ibnu Rabi' dan yang lainnya, akhirnya apa? Membuat makar, keluar menuju ke Quraisy di Mekah, dan apa? Memprovokasi untuk bersatu menyerang dan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Menjanjikan janji-janji bahwasanya mereka akan membantu, yaitu orang-orang Yahudi akan membantu. Kemudian mereka juga pergi ke Ghatafan, memprovokasi untuk ikut bersama-sama menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya mengiyakan. Karena memang orang-orang kufar pada hakikatnya akhwani fillah semuanya satu tujuan, yaitu apa? Ingin kehancuran kaum muslimin. Maka jangan heran, jangan kita kemudian lengah tentang hal ini ya kawan, tentang kebencian orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini ahlul kitab yang sama-sama menisbahkan kitab kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang musyrikin. Maka setelah mereka bersepakat, keluarlah mereka bersama dengan pemimpin-pemimpin masing-masing. Orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, Ghatafan dipimpin oleh Uyainah ibnu Hisn dengan jumlah sekitar 10.000, sekitar 10.000 pasukan. Nah, disinilah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keluarnya orang-orang musyrikin dan sekutunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabat untuk menggali Khandaq sebagai strategi untuk menghalangi kaum musyrikin yang akan datang ke Madinah. Naam, sehingga terhalangi oleh Khandaq tersebut, tidak langsung bisa menyerbu ke Madinah. Dan dalam masalah ini masyhur di kalangan ulama syiar bahwasanya yang mengusulkan penggalian Khandaq siapa? Abu Abdul Razak, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dikarenakan dulu mereka melakukan hal tersebut di negeri Faris, di negeri Persia. Cuma akhwanifillah, kita tidak mendapati sanad yang sahih tentang hal tersebut. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala, wa hadza la yasih sanaduh. Ya, sanad tentang
usulan dari Salman Al-Farisi tersebut, akhwanifillah, tidak didapati sanad yang sahih. Cuman jelas tentang apa penggalian Khandaq itu datang dalil yang banyak. Namun siapa yang, apakah betul yang mengisyaratkan itu, yang mengusulkan Salman, kita tidak memiliki dalil. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk kaum muslimin menggali Khandaq saat itu. Apa dalil bahwasanya kaum muslimin melakukan hal tersebut? Lima rawal Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala ja'ala al-muhajirin wal ansar ja'ala al-muhajiruna wal ansar yahfiruna al-khandaqa hawla al-Madinah wa yanquluna at-turaba ala mutunihim wa yaqulun nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-islami ma baqina abada. Ini pada sebagian riwayat bahwasanya kaum Muhajirin dan Ansar mereka menggali Khandaq di sekeliling Madinah. Dan memang ikhwanifillah, jihad, apalagi kondisi seperti ini dalam jihadud dafa', jihad untuk membela diri, membela kaum muslimin, sesuatu yang berat. Para sahabat menggali Khandaq, mereka memindahkan tanah-tanah di atas ya pundak-pundak mereka. Tayyib dipingkul, dipindah, tayyib, sambil mengucapkan syair ini untuk menyemangati. Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang telah membaiat Muhammad di atas Islam selama kami hidup, untuk selama-lamanya mempertahankan dan membela beliau. Dalam riwayat yang lain, di antara yang diucapkan oleh para sahabat akhwanifillah, itu Allahumma innal 'aisha 'aisyul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khandaq dan kaum Muhajirin serta Ansar sedang menggalinya di pagi yang sangat dingin, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesulitan yang menimpa para sahabat juga kelaparan saat itu, beliau ucapkan ini, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini asalnya akhwan, Rasul mengucapkan itu, faqalu mujibina lah, kemudian kemudian para sahabat menjawab apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abada. Dalam riwayat yang lain 'alal jihadi ma baqina abada. Di sini juga penting untuk seorang pemimpin mengingatkan agar yang dipimpinnya senantiasa ingat tujuan dari apa yang dilakukan, tujuan hidup kita untuk kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Makanya Nabi ingatkan, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah, maka ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dalam riwayat yang lain,
Allahumma annahu la khaira illa khairul akhirah fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berkahilah kaum Ansar dan Muhajirin. Dan kisah tentang bagaimana kelaparan yang sangat menimpa kaum muslimin saat itu, ikhwani fillah, juga masyhur. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam penggalian itu juga apa? Mengikat perutnya dan dilihat bahwasanya beliau menahan lapar saat itu oleh sebagian sahabat. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Syaddul hijarah ala butunihim minal ju'. Mereka apa? Mengikat sampai diikatkan batu ke perut-perut dikarenakan sakit, dikarenakan apa? Lapar. Dan antum alhamdulillah belum pernah merasakan yang seperti ini. Bersyukur ya kawan. Nikmat kita yang kita rasakan begitu banyak. Belum sempat kita dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kondisi tersebut, di mana seseorang saking laparnya butuh mengikat perut, kemudian diikatkan padanya batu untuk menekan perutnya. Nah, dulu kami merasakan bagaimana dikepung dan bagaimana juga menggali parit, membuat benteng ketika berperang melawan Syiah Rafidhah. Tapi alhamdulillah kawan, belum sempat untuk untuk mengikatkan seperti ini. Masih ada makan walaupun sangat sedikit. Sampai-sampai roti-roti yang terkadang kering tercacar di jalan dibiarkan, pada saat itu ya diambil, dicuci, dikeringkan. Tapi belum sampai sebagaimana yang dialami oleh para sahabat. Nas'alullah al-afiyah. Makanya kita bersyukur juga dari sisi keamanan, bisa salat, bisa menuntut ilmu, bisa melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanpa ada rasa takut. Ini nikmat yang agung. Tayyib, syukuri nikmat itu dan manfaatkannya, karena memang perkaranya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Kehidupan yang hakiki itu kehidupan di akhirat. Itulah yang hendaknya kita persiapkan dengan apa-apa yang kita mampu ketika hidup di dunia ini. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.